ilmu pengetahuan termasuk keduniaan. Maka jika dipisahkan dengan agama, bukannya tumbuh rasa kasih sayang, tolong menolong antara manusia, namun dapat menimbulkan kesombongan, kebencian, dan permusuhan. Seorang pejabat di negara barat mengatakan bahwa membenci dan mencari musuh itu adalah manusiawi, maksudnya dibenarkan. Hal ini sangat kontradiksi dengan ajaran kita Islam, bahwa benci membenci dan permusuhan dilarang dan merupakan orang-orang yang terkena penyakit masyarakat. Dalam sebuah buku disebutkan bahwa budaya barat yang mengabaikan agama adalah budaya sekuler, budaya orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Siapa yang menerima bulat-bulat bagaikan masuk ke dalam lubang buaya, akan celaka. Oleh karena itu, saudara sebagai guru atau pendidik diharapkan dalam mengajarkan ilmu agama kepada para mahasiswanya bukan sekedar menggunakan metode ceramah saja, tetapi harus digunakan juga metode demonstrasi, metode praktek di lapangan, dan merupakan suatu keharusan bagi ilmu agama yang telah diceramahkan harus diimplementasikan di lapangan terhadap para siswanya. Karena dengan praktek-praktek agama inilah akan timbul keimanan yang kokoh, bangga kepada Islam, hilang rasa minder, berani karena benar, timbul rasa kasih sayang terhadap sesamanya, semangat menuntut ilmu dan berbuat amal kebaikan, dan segala perilaku yang positif akan timbul dari dalam diri siswa apabila siswa tertib dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Karena praktek di lapangan bagi siswa dampaknya sangat positif, maka seharusnya praktek-praktek ajaran agama Islam dimasukkan ke dalam kurikulum, bukan sekedar pelajaran tambahan. Dan tempat-tempat ibadah yang memadai sebagai sarana pendukung juga harus dibangun. Hal ini sangat sebagai konsekuensi jika menghendaki siswa bermoral akhlakul karimah, tidak jatuh ke dalam paham liberalisme dan sekularisme. Peran guru dalam pelaksanaan pendidikan sangat menentukan atas keberhasilan siswanya, karena guru bukan sekedar mengajarkan ilmu kepada para siswanya, namun juga sebagai figur atau tokoh yang langsung atau tidak langsung perilakunya dicontoh oleh anak didiknya, bahkan masyarakat di sekitarnya. Maka tidak cukup kalau para pendidik hanya pandai dalam bidang ilmunya saja, tetapi juga harus memiliki moral atau akhlakul karimah, karena termasuk sebagai figur atau tokoh masyarakat. Sesuai dengan doa yang setiap hari kita baca, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini contoh bagi orang-orang yang beriman. Demikian firman Allah kepada kita sekalian. Para keluarga wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pada hari ini Bapak Ibu keluarga wisudawan maupun wisudawati dalam keadaan berbahagia, karena atas doa Bapak Ibu sekalian, mereka telah dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa di STAI Madiun ini. Semoga ilmu yang diperolehnya bermanfaat bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, doa restu dari Bapak Ibu serta keluarga semua akan sangat menentukan keberhasilan para wisudawan dan wisudawati selepas dari STAI Madiun ini. Kepada para wisudawan dan wisudawati, kami berpesan, jagalah nama baik alma mater STAI Madiun, di mana Anda telah menimba ilmu. Hidupkan ajaran Islam di mana Anda berada, karena hal ini perintah Allah SWT kepada kita semua yang telah difirmankan dalam Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang yang beriman, hidupkanlah Islam dimanapun kamu berada. In tansurullah yansurkum wa sabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan memperkokoh kedudukanmu. Demikian perintah Allah kepada kita sekalian. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga, dan kami doakan
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing saudara-saudara dan saudara dapat berhasil dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih menyempurnakan upaya perwujudan visi dan misi perguruan tinggi kita agar identik dengan cita-cita masyarakat Kota Madiun, marilah kita dengarkan bersama pidato Wali Kota Madiun yang akan disampaikan sendiri oleh Bapak Wali Kota, Bapak Haji Bambang Irianto, SHMM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Rektor STAI Madiun, teman-teman dari Polri yang hadir, yang saya hormati, para orang tua wisatawan yang hadir, Rektor bersama seluruh jajaran dari STAI Kota Madiun, anak-anakku, para wisatawan-wisawati yang berbahagia. Marilah kita aturkan puja, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang pada pagi hari ini masih mengatur hikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Hotel Merdeka Madiun ini tanpa kurang suatu apapun. Saya sebagai Wali Kota Madiun selalu memperhatikan pendidikan di kota ini, karena kampus bagi saya adalah membantu saya untuk menjadikan Madiun sejahtera. Saya punya cita-cita di kota ini ada 20.000 mahasiswa, dan sekarang sudah lebih dari 20.000. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang begini? Bayangkan 20.000 mahasiswa itu makan 3 kali, berarti 60.000. Ini yang nggak dihitung orang. 60.000 kali 5.000 berapa? Itu putaran uang di Kota Madiun untuk UMKM. Orang nggak akan menghitung begini, tapi saya sudah berhitung mulai dulu. Karena saya wali kota dari pengusaha. Saya bukan dari politisi, saya bukan dari birokrasi. Terima kasih kepada Rektorat yang telah bisa mendidik mahasiswa-mahasiswi ini. Dan yang perlu Anda ketahui adalah sarjana luar biasa, sarjana yang ditambahi ilmu agama. Sarjana lain bukan nggak baik, cuman Anda semua belajar ilmu agama baik, tapi risikonya berat. Kalau mahasiswa lain mungkin hura-hura biasa, tapi Anda seorang calon guru agama Islam. Semoga Anda semua tidak bikin aturan sendiri. Maaf, saya bukan kiai, tapi kiai di Madiun tahu saya semua. Dan saya nggak pernah grogi sama kiai, ulama besar nggak pernah grogi, karena saya meyakini diri saya. Maaf, saya bicara begini, kayak di lingkungan kita sendiri, lingkungan saudara kita sendiri, banyak teman-teman saya punya pondok pesantren, kadang-kadang membuat aturan sendiri, pembenaran. Lihat mazhab, saya bilang itu gimana mazhab ini kan jelas Syafi'i gini-gini. Betul nggak Pak ini? Pak ini betul.
Makanya dalam kitab kita kadang-kadang belum tentu kiai itu masuk surga. Kadang-kadang malah jadi neraka jahanam. Bener, ini ingat ini, mau saya ingat. Karena apa? Membuat sendiri, membuat pembenaran. Ini saya ngomong apa adanya loh. Saya bilang sama itu ada Pak Sukin, Pak Yai, Pak Wali, tolong Pak Wali minta usia, nggak mau saya. Bukan saya nggak bisa, saya malu. Mari kita belajar, ucapan kita adalah perbuatan kita. Saya belum bisa begitu, maaf saya bilang gitu. Saya nggak mau jadi munafik. Kalau saya ngasih tausiah, orang tahu saya pejabat, akhirnya ngomong gini, Batman kayak ngomong apa ya? Iya enggak? Ya betul Pak. Kita harus berbuat sesuai dengan omongan kita. Saya nggak mungkin jadi wali kota itu. Saya malam masih temui tamu di hotel. Saya malam masih ada ini segala macam. Nah, nek kiai, nek gak iso yang nemen. Wong kiai kodone pondok ning masjid tok. Enggak tahu. Saya bilang sama teman saya seorang kiai besar. Sahabat saya kalau naik haji. Saya sebut gak apa-apa. Kiai Ali Tulangan, itu sahabat saya. Kalau saya haji sama dia, ya udah berangkat aja. Saya biasa haji cuma 12 hari, 10 hari saya udah pulang lagi. Saya bilang, sampean iso ae ngono, sampean berdino ning pesantren, tapi padha ae. Kiai pengen ngawin santri dikawin siri paling. Ya enggak Pak? Ya enggak ini, kita harus aku ini. Ya begitulah. Aturan begitu, enggak ada aku. Gak iso ngono ya digebuk bojoku ya kan. Ada aturannya kan gitu loh. Makanya saya pengen anak-anak ini jadi guru yang baik lah. Digugu lan ditiru guru itu. Jangan wagu lan saru. Guru agama kok gak jelas ya tambah gak jelas lagi kan. Saya berharap tidak. Saya pengen semua wisdawan-wisdawati ini jadi guru yang baik. Guru jadi panutan. Amin. Jadi saya hobinya keluar malam, bukan ke diskotik. Saya keluar malam jam 9:30 bisa keluar dari rumah. Kalau nyari saya ya kalau enggak di Jetis, di Sewulan, di Kuncen, di mana hampir besar kadang-kadang ya kemana-mana gitu. Nikmatnya di situ. Kalau udah kita iktikaf malam hari itu nggak ada artinya dunia ini. Saya sekarang kalau benar nggak pernah takut dengan siapapun juga. Sama-sama manusia saya hadapi. Kalau saya salah, sama orang Muslim saya minta maaf. Ini wali kota Madiun. Dan saya kemarin difitnah habis-habisan, saya hadapi kok. Saya hadapi. Saya satu-satunya kepala daerah yang bisa keluar dari KPK. Alhamdulillah. Saya nggak maling kok. Saya nggak nyuri. Fitnah itu luar biasa kejamnya. Bu Wali turun 7 kilo. Benar. Anak saya Boni turun 9 kilo. Mikir, bapakku salah ya apa? Saya bangun pasar tekor 4 miliar. Dibalik saya katanya korupsi, kan gila itu fitnah. Mas saya kasih tahu pada anak-anakku sekalian, calon guru, fitnah itu kejam. Untungnya anak saya itu master finance dari Amerika. Jadi filenya komplit. Kalau kita beda KPK, saya nggak setuju KPK dibubarkan. KPK luar biasa, sopan, cermat, dan nggak bisa disuap. Nggak bisa disuap. Kayak Pak Darno sama Pak Sigit itu kapten, gajinya 60 juta di sana. Nggak bisa disuap mereka. Perubahan 3x3, di sisi kanan kiri 4 itu ada CCTV, ada mic, di sebelah sana orang saksi di kamar itu dari KPK melihat omongan saya dengan data yang ada. 10 jam saya diperiksa. Nah, dibilangin dari jangan sampai teman-teman kayak begitu. Bayangin, setengah jam, ditinggal pergi. Cocokkan omongan saya dengan file yang ada. Saya ngaji. Oh ya apa tinggal ya Pak? Saya ngaji. Loh Pak kok ngaji Pak Wali? Allah yang bila saya bukan kalian. Saya bilang gitu. Akhirnya jam 7, jam 9
7.15 saya boleh keluar. Kayak kapan dik saya kesini lagi, bapak nggak usah kesini. Bapak, saya hanya konfirmasi, saya nggak nyidik, nggak ngelidik, saya hanya konfirmasi dengan bapak dan semua betul. Salaman sama saya. Alhamdulillah. Ternyata masih ada keadilan di Indonesia ini. Makanya KPK pada saya paling nggak setuju. Luar biasa KPK itu. Jangan coba sekali nyuap, habis nyuap KPK, habis. Jadi kenapa saya cerita begini? Jadi supaya Anda bersyukur bahwa Anda ini adalah orang pilihan. Banyak tetangga Anda sekalian, banyak teman-teman Anda yang di bawah Anda. Jangan melihat ke atas dan ingat, jangan sampai lupa sama orang tua. Orang tua membiayai ini nggak main-main. Kadang-kadang dengan susah payah segala macam membiayai Anda jadi mahasiswa, jadi sarjana. Jangan sampai lupa sama orang tua. Itu agama manapun pasti ngajari begitu. Apalagi sama ibu, jangan sampai berani. Rasulullah 3 kali, ibu baru bapak. Ya, wali kotanya modelnya model Romusa. Tahu Romusa? Roman muka sangar, tapi hatinya selembut salju. Orang lihat saya belum pernah ngomong, bingung, wali kotanya galak. Kalau saya ketemu saya, ternyata enggak. Buat apa? Kita itu sok-sokan gak ada apa-apanya. Coba pada waktu Anda naik pesawat, naik kapal di laut dengan ombaknya besar, apa ada wali kota, ada apa presiden di situ? Enggak ada, mati udah. Ya enggak Pak? Yai, Pak Guru. Jadi mahasiswa itu adalah apa namanya, murid tertinggi. Saya wali kota dikuasa di Kota Madiun, itu Jiwan juga wali kota. Betul enggak? Enggak ada kekuasaan saya sudah. Rektor di sekolahnya oke, di luar enggak ada rektor lagi udah. Jadi kita bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa. Ini ada suatu juk ya. Juknya begini. Ada supir mikrolet sama ada ustadz. Mati di akhirat sama malaikat dikasihkan. Supir mikrolet, kamu ke sana. Tempatnya bagus. Ustadznya, kamu di sana, surga. Tapi jelek tempatnya. Loh, tanya saya, loh, malaikat, kenapa tuh supir mikrolet itu kok taruh sana, saya di sini? Dibilang, orang yang mikrolet itu semua berdoa, pengen selamat, doa pada Allah, pengen selamat. Lah kamu dulu waktu ngasih ceramah terlalu lama, sehingga yang negeri itu tidur semua, jadi nggak ada manfaatnya. Itulah juk itu mengenal. Jadi ada kutum suwi-suwi gitu. Akhirnya orang dengerin tausiah itu ngomong, oh yai, kan gitu akhirnya. Ini perlu dicerna, perlu harus kita kaji di mana letak kesalahan-kesalahan kita. Ada kiai, ngomongnya kok yes, ini enggak yes belas. Ada banyak itu, saya bisa buktikan. Saya berani ngomong begini karena lingkungan saya, lingkungan kiai juga, teman-teman saya itu Pak Rudin tahu saya itu dia kiai juga itu. Nenek aku gak wani tahu siah suwi ya Pak Rudin. Tak stop, saya bilang stop. Jangan suwi-suwi Pak, kultum. Orang jenuh kok. Dari jam 12 malam sampai 12 malam di TV itu semua tausiah terus. Iya enggak? Ada lagi juk begini, bahwa kita itu enggak ada apa-apa. Contohnya begini, ada seorang kaya raya, waktu dia meninggal sudah memberikan testimoni pada notarisnya Pak. Terus dia ngomong sama anaknya, nak, nanti kalau aku meninggal tolong kaos kaki saya yang robek itu dipakaikan ya. Iya. Waktu meninggal modenya nggak boleh, lo nggak boleh, muslim nggak boleh pakai begini, harus pakai hanya kafan saja. Terus akhirnya notarisnya datang, saya bacakan wasiat dari almarhum.
Kenapa saya ngomong begitu? Bahwa sungguhnya jangankan emas berlian, kaos kaki rupiah aja nggak bisa bawa mati. Makanya jangan lupa zakat. Itu buktinya itu Pak. Jangan lupa zakat. Kita kalau mati gak bisa ngopo-opo, bojo ayu ditinggal. Emas berlian sak kampung ya silang kabeh. Manfaatkan. Anda juga seorang guru, ngajar dengan baik itu pahala buat Anda. Insya Allah Anda termasuk orang-orang yang bisa masuk surga. Amin. Tapi yang benar, yang gak benar tambah kearuan. Mau ngerti gak malah breakthrough kan dapat Pak ya. Hukumannya lu buat. Saya berharap semua ini jadi wisudawan-wisudawati yang baik, jadi guru yang baik, jadi semua yang istiqomah. Selamat kepada anak-anakku sekalian di wisuda, kepada orang tua terima kasih telah membiayai putra-putranya sehingga republik ini banyak orang pandai dan pintar. Kepada semua rektor dan semua dosen terima kasih juga. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi eling terus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Madiun, atas nama lembaga dan seluruh sivitasnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Demikian telah kita dengarkan bersama pesan-pesan pengarahan Bapak Wali Kota Madiun agar apa yang akan menjadi harapan kita bersama terwujud dan dapat ridho dan barokah dari Allah SWT. Marilah kita hening sejenak untuk bersama-sama mengikuti penyampaian doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Anwar Soleh Arzarkoni, SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita merenungkan diri kita, munajat kehadirat Allah, seraya berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tiada untayan mutiara kata yang patut terucap melainkan ucapan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu, atas segala limpahan taufik dan hidayah-Mu, sehingga di pagi yang penuh dengan nikmat ini kami Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun dapat melaksanakan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun dalam rangka wisuda mahasiswa sarjana seterata 1 tahun 2015-2016. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menunduk dengan penuh tawadhu, kami berharap dengan segala hormat, jadikan momentum sidang terbuka ini momentum yang mampu menghantar kami untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Jadikan momentum ini sebagai modal dasar kami untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, yaitu mengembangkan ajaran-ajaran nilai-nilai Islam ke bumi persada ini
dalam rangka ikut membangun, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Hadi, ya Alim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai. Tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, berikan kemampuan kami untuk menjalankannya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu adalah salah, berikan kekuatan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Kafi, ya Ghani, berikan kekuatan kami, berikan kesabaran kami untuk senantiasa mendidik mahasiswa-mahasiswa kami dan menghantarkan mahasiswa-mahasiswa kami untuk mencapai ridho yang Engkau ridhoi, untuk mencapai cita-cita yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan mahasiswa kami mahasiswa yang bermanfaat ilmunya, manfaat hidupnya, manfaat rizkinya, manfaat dunia dan akhiratnya. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang mampu mengemban amanah dan mampu menghantarkan negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa syuhada-syuhada kami, dosa pendahulu-pendahulu kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi arzakina. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur menjelang berakhirnya upacara wisuda ini, akan kita perdengarkan bersama sajian lagu-lagu daerah dan diakhiri dengan alunan himne syukur.
Bapak Ibu para undangan, wali wisudawan, para wisudawan dan seluruh yang hadir di tempat ini, secara resmi sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun dalam rangka wisuda sarjana strata 1 akan segera ditutup oleh Ketua. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun Selasa tanggal 19 April 2016 ditutup.